Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembuka ingin kami lantunkan. Assalam, assalam, jamal sama linujuya wa jamalul bihar li amwajiha wa jamal syamatain bi lafzis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran the King of the King, the Lord of the Lord and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera-bendera keislaman, Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, serta para hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia merupakan negara kesatuan dan penuh keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku dan agama. Namun di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik dan juga menarik. Di sisi lain hadirin, keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik dapat menjadi sumber potensi konflik, baik itu konflik antar etnis, suku maupun agama yang pada akhirnya akan meruntuhkan falsafah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun hadirin, dengan adanya keberagaman ini dapat menjadi target dan sasaran bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia sebagai negara yang kuat, hebat dan bermartabat dengan memicu sumber-sumber potensi konflik, terutama konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar-pilar persatuan negara kita. Terutama teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali di Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif tergantung pada siapa yang memanfaatkannya. Kita sebagai umat Islam Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, kitalah yang harus mengerti tentang konsep-konsep keberagaman dan toleransi. Dalam perspektif Islam di kalangan generasi milenial melalui perkembangan digital, agar kita nantinya dapat menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia maju dan jaya. Atas dasar inilah tertarik hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Beragama melalui Platform Digital. Sebagai landasan pertama, mari bersama kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Muhammad Hasan Kamali, seorang sarjana Islam Afghanistan sekaligus profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia, di dalam bukunya yang berjudul The Middle Part of Moderation in Islam, The Quranic Principle of Wasatiyah, menyatakan bahwa religious moderation is the important key in religious life to maintain a balance for every member of society must be willing respect each other. Toleransi beragama adalah kunci penting dalam kehidupan beragama agar anggota masyarakat mau saling menghargai. Namun hadirin, jika sikap ini tidak mau diimplementasikan, maka potret agama yang harmonis akan semakin terkikis. Potret agama yang harmonis bisa membuat jaraknya arus globalisasi. Potret agama yang harmonis malah memupuk paham fundamentalis Yang radikal dan anarkis. bahkan yang lebih parah lagi bisa meruntuhkan persatuan Dan kesatuan yang membuat bangsa Indonesia hancur berantakan. Namun sayang hadirin, tidak dapat kita pungkiri kecanggihan teknologi dapat mengubah nilai-nilai kultur dan religius. Kecanggihan teknologi dapat membuat derasnya arus globalisasi. Kecanggihan teknologi mengancam kelestarian budaya yang asli. Kecanggihan teknologi dapat mengganggunya masyarakat pemuda dan pemudi. Jikalau tak pandai memilah informasi, maka akan terseret paham liberalisasi, maraknya terorisme dan konten sesat yang mengacaukan masyarakat. Harus diimbangi dengan dakwah digital yang berpaham moderat sebagai landasan dalam Quran surah Yunus ayat 99 sampai 100 sebagai berikut. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق الله العظيم. Seandainya Tuhanmu menghendaki, maka tentulah seluruh orang di bumi ini seluruhnya beriman. Apakah engkau ya Muhammad akan memaksa manusia hingga menjadi orang-orang mukmin? Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti. Hadirin, huruf hamzah pada kalimat apa anta adalah istimam Yang mengisyaratkan bahwa manusia
Demikian pula yang ditegaskan oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam kitabnya Jami' Al-Bayan fi Ta'wilil Quran menjelaskan bahawa Allah tidak melarang kita untuk berlaku baik kepada orang-orang kafir dimanapun dan kapanpun selagi mereka masih berlaku santun. Betul hadirin. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana Serta para hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kerukunan umat beragama di Indonesia harus menjadi wadah untuk memperkuat ketahanan satu bangsa secara bersama-sama, Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Menghormati, menghargai serta memahami merupakan perwujudan dari sikap iman yang benar, yakni rasa persatuan dan kesatuan antar warga negara sebagai upaya menguatkan moderasi beragama melalui perkembangan digital. Demikianlah syarahan Al-Quran yang sempat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian.